Oh, nama ibu Meike Marimuwan, SPD. Dan di sini saya akan memberikan pertanyaan. Di sini ada 5 pertanyaan. Dan yang pertama, bagaimana cara ibu membimbing anak-anak yang ada di sini ketika ibu membimbing supaya mereka mampu mematuhi peraturan di sekolah ini? Tips dari ibu bagaimana lah kalau membimbing anak-anak supaya mereka lebih teratur di peraturan sekolah? Ya, kalau menurut ibu, ibu punya pengalaman dan ibu punya pengalaman kalau ibu mau membimbing anak-anak. Cara pertama ibu dan cara untuk membimbing pada orang, ibu ambil pendekatan. Jadi pertama-tama ibu mengambil pendekatan dengan anak-anak. Jadi ibu lihat, oh ini anak ini dia harus bimbing dengan cara misalnya cara pendekatan yang lebih akrab. Jadi ibu lihat, ini dia mesti dekati baik-baik, kasih yang bimbingan supaya anak-anak itu boleh mengerti. Karena kalau orang di PAUD banyak kali kan itu memang kan pendidikan pertama itu dari rumah. Tapi ada kalanya memang anak-anak kalau PAUD banyak kali lain kali kalau orang bimbingan dari rumah, lain kali orang pandang enteng kalau dari rumah. Tapi kalau orang datang di sekolah, orang masih lebih suka mau dengar ibu guru dan itu orang di rumah atau orang tua. Kadang-kadang ada orang tua yang bilang begini, misalnya banyak kali kok itu jadi hari pertama sekolah. Ibu tuh bilang, anak-anak sudah datang di sekolah toh? Anak-anak sudah datang di sekolah, berarti anak-anak kalau di TK, orang berprinsip belajar bermain sambil belajar. Jadi anak-anak di samping anak-anak mau bermain, tapi itu sudah belajar. Biar dia ibu guru cuma kasih menyanyi, tapi terus menyanyi, suka belajar itu. Anak-anak tuh suka menghafal lagu, dia suka mengerti. Oh ini lagu kok ini. Kalau orang anak TK kan kuat bahafal. Jadi orang lain kali baru 1 hari datang di sekolah, kalau orang pulang. Anak-anak apa tuh ibu udah kasih boleh anak-anak misalnya menyanyi di rumah atau orang kasih kenalkan tuh doa, orang langsung kalau di sekolah kok ibu bilang mesti begini. Jadi apa yang dorang dapat di sekolah misalnya lagu dorang menyanyi di rumah. Begitu juga kalau DP cara berdoa. Ibu udah bilang kalau mau makan mesti berdoa, kalau mau tidur berdoa. Tapi yang sebelumnya dorang kan tidak begitu. Jadi setelah dorang datang di sekolah PAUD, dorang semua terbiasa. Apalagi itu mulai tergantung dari guru yang membimbing. Jadi DP prinsip utama dorang kasih pendekatan dengan anak-anak. Jadi kalau dorang sedekat dengan anak-anak, dorang harus mau ikut apa tuh ibu guru yang ibu bilang, dapat dorang tetap mau ikuti. Yang kedua, bagaimana sih cara ibu membantu anak dengan usia ini yang ada di sini agar mereka dapat bersosialisasi dengan teman-teman lebih akrab dah. Memang kalau mau lihat orang bicara bersosialisasi, memang di situ akan timbul itu sikap. Ada yang sikap pemalu, toh? Dia kalau tuh anak itu kalau sikap pemalu, dia tidak akan dia mau sosialisasi, mau bercerita dengan teman. Nanti ada kalanya kalau ibu Jalia lain kali kalau ada dia pemalu dan sifat pemalu tuh anak, lain kali ibu dekati kata kong ibu no bilang lagi, kalau di rumah mana nggak coba bercerita atau mana di rumah nggak ada teman. Lain kali tuh kong datang ada tuh anak, lain kali bilang begini, ibu guru kita kok nggak ada teman di rumah, tapi teman cuma mama dan papa. Kan sekarang banyak kali begitu. Mama dan papa atau kakak, kalau kakak ada di sekolah, kita nona ada tuh tanpa, nak ada kata tuh mau cerita akang.
Jadi di situ ya kalau mau bilang bersosialisasi, ada jadi dia mau akan timbul dua sikap ini, sikap pemalu dan sikap yang tidak pemalu. Ketiga, bagaimana cara ibu dalam mendidik anak-anak di sini dengan baik? Berarti kalau orang guru itu mau mendidik anak-anak supaya lebih baik, berarti orang harus memberikan pembinaan supaya anak itu mengerti, orang tahu itu disiplin, orang berarti dong tahu mana yang bagus dengan tidak bagus. Jadi itu kalau supaya dia sikap orang akan timbul Pak, supaya sikap itu kan memang betul kalau anak TK memang banyak kali orang melakukan sikap-sikap yang tidak baik, toh banyak kan. Apalagi itu mau nampak banyak kali itu orang tua cuma jadi setinggal atau enggak kong dorang setinggal kong itu orang itu anak itu dia cuma bersosialisasi dengan DP oma, DP opa, dengan atau dengan tetangga datang. Kong sampai ya lingkali itu tetangga bikin sikap atau anak-anak tetangga dan sikap DP sosialisasi itu anak-anak yang di tetangga bersikap tidak baik, tentu tuh anak karena itu anak TK itu DP sikap meniru. Jadi apa yang orang lain baking dia mau baking. Jadi kalau orang guru, orang kasih suruh tiru tuh anak itu tinggal laku yang tidak baik, berarti di situ juga anak itu akan ikut. Dia mau ikut, oh berarti ini bagus, ini boleh berarti, padahal itu tidak baik. Jadi jadi orang guru TK, orang jaga sikap-sikap yang baik supaya anak-anak itu menjadi juga orang yang baik atau anak yang baik, mempunyai sikap yang baik. Nah, yang terakhir Bu, yang bertanya, cara Ibu mengarahkan anak TK di sini agar mereka lebih aktif dalam proses pelajaran. Berarti di situ kalau orang mau ibu mau apa yang sikap aktif datang sekolah, maksudnya datang sekolah ini. Iya. Berarti di situ sikap dalam hal belajar Pak ini kan. Berarti guru itu setiap hari itu DP kegiatan terlebih khusus kalau dalam sikap belajar berarti itu metode. Jadi DP metode setiap hari harus dirubah. Jangan metode itu orang cuma metode cuma dong bilang apa ya cuma dang meneton atau cuma begitu. Ini batulis terus besok lagi berarti dia mesti DP metode mesti ganti-ganti supaya anak-anak oh misalnya nih oh ini berarti ini hari ini dong ibu dan misalnya mewarnai besok berarti dong ibu kasih berarti menggunting atau oh berarti besok ibu mesti kasih boleh melukis dengan cat air. Jadi itu tuh kalau misalnya supaya anak itu tidak pasti dalam kegiatan pembelajaran berarti orang metode harus ganti-ganti dong. Nyanda cuma nyanda begitu. Dengan itu pun harus dibarengi dengan kalau metode itu dengan dia punya alat peraga. Kesiapan guru mengajar tetap mesti ada alat peraga. Karena kalau anak guru PAUD kalau tanpa alat peraga mau belajar, nyenak mau DP tujuan, nyenak mau DP tujuan nyenak mau tercapai. Jadi itu karena anak-anak TK mesti dengan DP metode mesti ganti-ganti dengan alat peraga harus ada dan alat peraga itu harus menarik. Anak-anak TK kalau alat peraga tidak menarik, dorang sikap dan mau terima itu pembelajaran itu banyak kali cuma nyanak kalau tahu juga anak TK kan ada ibu besar kok ini atau ibu kita kok kalau ada kalanya anak kalau misalnya dia di ekonomi tinggi lain kali ibu kita di rumah kok ada bagian nih. Jadi kalau kok untuk di sekolah cuma dong bilang oh cuma selalu cuma kertas toh
atau cuma apa tulis. Nah itu kalau di TK itu nyanak begitu. Di TK itu prinsip kan bermain sambil belajar tuh. Jadi ya dengan guru so mesti bijak-bijak dalam melakukan atau melaksanakan pembelajaran di TK. Jadi metode berganti-ganti dengan itu DP alat peraga juga orang mesti ganti-ganti. Jangan cuma misalnya sekarang menggambar, besok lagi menggambar. Jadi kalau misalnya sekarang menggambar, nah besok ada mewarnai atau menggunting atau ada juga merobek, mengisi pola. Nah itu ada melukis. Jadi itu semua itu untuk metode-metode pembelajaran di TK. Oke Ibu, makasih ya sudah datang orang yang mengajar ke Ibu. Semoga itu orang dapat lebih pelajaran dan karena orang menjadi guru di sini. Ke depan tuh ya. ini yang dimaksud regenerasi tuh. Nah, jadi kalau Ibu so pensiun, so ada itu mahasiswa atau calon-calon guru kan, calon-calon guru yang baik. Terima kasih. Ya.